Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi pengajian pagi hari ini, kita akan mendoakan muadzin kita Pak Zakir hafizahullah wa syafah yang sedang sakit. Sudah sepekan ini belum bisa berangkat ke masjid. Kita doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengaruniakan kesembuhan total secara segera kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi ba'dzakir anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfihi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Jamaah sekalian dan juga para pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita janjikan pada pertemuan yang lalu, bahwa mulai pagi ini kita akan mengkaji hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hati. Kali ini kita akan masuki hadis yang pertama yang dibawakan di dalam kitab Al-Arba'un Al-Qalbiyah. Hadis tersebut berbunyi Anin Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi SAW namanya An-Nu'man. Sinten? An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ahwa an-Nu'manu bi isbi'aihi ila udhunai. Kata Nu'man, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kemudian Nu'man dengan jarinya menunjuk ke telinganya. Apa maksudnya? Beliau dengar langsung dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Antara yang halal dan haram ini ada beberapa hal yang masih gak jelas bagi banyak orang. Faman ittaqas syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang belum jelas tadi, maka sungguh dia akan selamat dari dosa dan omongan orang. Wa man waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjerumus kepada hal-hal yang belum jelas tadi,
maka dia bakalan terjerumus kepada hal yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fih. Seperti seorang penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya di sekeliling tanah yang dilarang untuk didekati. Maka suatu saat pasti hewan gembalaannya itu akan masuk ke dalam tanah larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharim. Ketahuilah, setiap raja itu punya tanah larangan, dan sesungguhnya wilayah larangan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan olehnya. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau ini benar, maka seluruh anggota tubuhnya akan benar. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau sepotong daging ini rusak, maka seluruh tubuh manusia akan rusak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini kata Imam Ahmad dan juga Imam Ishaq bin Rahaweh, salah satu hadis yang paling inti di dalam Islam. Salah satu hadis yang paling pokok di dalam Islam. Nabi mengawali hadisnya dengan menjelaskan bahwa di dalam Islam itu ada 3 hal. 1, sesuatu yang jelas-jelas halal. 2, sesuatu yang jelas-jelas haram. 3, sesuatu yang masih belum jelas bagi banyak orang. Yang jelas-jelas halal, contohnya apa? Nasi, apa maning? Daging sapi, daging kambing, sate ayam, waduh, akeh banget. Nduk, tempe, apa maning? Ini yang jelas-jelas halal. Dan ada yang jelas-jelas apa? Haram. Contohnya babi, anjing, terus apa lagi? Khamr, riba, curang, suap. Kamu pada oleh apa lagi? Orang bok, some ya. Terus apa lagi? Ini yang haram. Nah, antara yang halal sama yang haram ini ada yang hukumnya belum jelas. Buat siapa? Buat banyak orang. Kalau buat ulama jelas. Jadi sesuatu yang belum jelas ini belum jelas bagi banyak orang. Maksudnya orang-orang awam. Tapi kalau buat ulama jelas. Karena hukumnya sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis. Tapi karena orang awam, mereka belum mengkaji Al-Qur'an dan hadis dengan dalam, makanya belum jelas buat mereka. Maka sikap yang baik bagaimana? Sikap yang baik adalah menjauhi hal-hal yang belum jelas itu. Hal yang diistilahkan dengan syubhat. Jadi kalau ketemu dengan sesuatu yang jenengan belum tahu ini halal apa haram, maka tinggalkan. Kalau kita tinggalkan itu, maka kita akan terhindar dari dosa dan celaan manusia. Nabi SAW mengumpamakan seperti penggembala yang menggembalakan hewannya
di dekat tanah yang dilarang untuk didekati. Dia nggak masuk ke tanah itu, cuman di mananya? Di dekatnya, di sekelilingnya. Ada tanah, nggak boleh didekati. Nah, dia itu menggembalakan hewannya di sekitar tanah tersebut, bukan di dalamnya. Betul, awalnya di sekitar. Tapi yang namanya hewan kan nggak bisa diapain? Orang bisa dipengi, ya. Nggak bisa dikasih peringatan, dikasih tulisan juga nggak baca. Mau dia lihat, oh nongana sukete subur-subur, lemu-lemu, ya lama-lama akan masuk ke situ. Seperti itulah perumpamaan yang dibikin oleh Nabi SAW, bahwa kita kalau tahu ada sesuatu yang dilarang, jangan dekat-dekat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Berarti kalau sudah tahu di sana ada perzinaan, jangan dekat-dekat. Aku orang mana ora kok merek. Lama-lama akan terjerumus kepada perbuatan zina karena mendekati zina. Setelah itu Nabi SAW menjelaskan yang terkait dengan hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita itu ada sepotong daging, sepotong. Berarti kecil apa besar? Kecil. Dibandingkan seluruh tubuh kita, hati kita itu kecil. Akan tetapi yang kecil ini sangat krusial. Yang kecil ini sangat penting, akan mempengaruhi seluruh tubuh kita. Kenapa Ustaz? Karena yang kecil ini kalau benar, maka semua tubuh kita akan benar. Berarti kebalikannya apa? Kalau rusak, maka seluruh tubuh kita akan rusak. Benernya hati itu bagaimana Ustaz? Benernya hati itu kalau hatinya diisi dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah. Cinta kepada Allah, cinta kepada hal-hal yang dicintai sama Allah. Nopo hal-hal yang dicintai sama Allah? Ini baca Al-Quran, betul. Apalagi sholat, sekolah, betul. Belajar, iya. Itu hal-hal yang dicintai sama Allah. Berarti kalau hati kita senang sholat, jangan sholat senang boten. Nah imamnya macane dawa senang napa mboten? Jujur mawon. Mandan lah. Kalau hati kita senang dengan apa? Dengan sesuatu yang disenangi sama Allah, berarti hati kita benar. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan nafsu, kenapa? Nafsu. Menyukai apa-apa yang dibenci oleh Allah. Kalau tadi kan menyukai apa-apa yang disukai sama Allah. Kuwi hati sing bener. Nek hati sing rusak, menyukai hal-hal yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla, maka itu tandanya hati sedang rusak. Kalau hatinya rusak, maka matanya juga ikut rusak, telinganya juga ikut rusak, mulutnya juga ikut rusak. Orang yang gak bisa menjaga lisan sehingga ngomongnya kotor, itu diawali dari hati yang kotor. Kalau diumpamakan seperti teko siapa?
Ceret. Napa? Ceret. Setiap teko itu ada apanya ini? Ada lubangnya nggih. Ada lubangnya. Lubang itu mulut. Lubang niku napa? Mulut. Apa yang ada di dalam hati itu yang akan keluar lewat mulut. Teko isinya susu. Keluarnya apa? Susu. Teko isinya sirup. Keluarnya apa? Sirup. Teko isinya racun. Keluarnya apa? Racun. Maka apa yang keluar dari mulut kita itu cermin dari apa yang ada di dalam hati kita. Maka kalau kita pengen telinga kita benar, mata kita benar, kaki kita benar, tangan kita benar, kaki kita benar, kita harus benerin apa? Hati. Caranya bagaimana? Ngaji. Napa? Ngaji. Karena membenarkan hati itu dengan ilmu tentang Allah, siapakah Allah, keagungan Allah, kasih sayang Allah, itu yang akan melembutkan hati kita. Dan hari ini kita sudah mulai membaca hadis yang pertama. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mengkaji hadis yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai 40 hadis. Rampungnya kapan? Embuh. Nggak tahu. Yang penting sinau. Yang penting belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.